Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait kulli. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu definisi kulli dan juga sudah dijelaskan pembagian kulli berdasarkan keberadaan afrodnya fil kharij, di alam eksternal, di alam luar. Nah, sekarang akan menjelaskan pembagian kulli berdasarkan apakah mafhum dari kulli itu berlaku secara setara di antara afrodnya atau tidak. Kulli jika dilihat berdasarkan apakah maknanya atau mafhumnya itu berlaku secara setara di antara afrodnya atau tidak, ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mutawati, yang kedua disebut dengan musyakkik. Kapan kulli disebut dengan mutawati? Yaitu apabila mafhum dari kulli itu berlaku secara setara di antara afrod-afrodnya. Maka ini disebut dengan mutawati. Namun apabila kulli mafhumnya berlaku secara berbeda, ada tingkatannya, ada perbedaan tingkatan keberlakuannya di antara afrod-afrodnya, maka ini disebut dengan musyakkik. Mutawati, sebagian buku logika menerjemahkan dengan univokal. Jadi mutawati ini disebut dengan univokal. Sementara musyakkik disebut dengan gradasional. Jadi ada sebagian buku logika yang menerjemahkan mutawati dan musyakkik demikian. Summal kulliyu, kemudian adapun kulli, ini stawa maknahu fi afradihi, apabila setara maknahu apa makna kulli fi afradihi di dalam individu-individunya kulli, famutawatiun, maka ialah mutawati, disebut dengan kulli mutawati, yaitu univokal. Jadi kalau ada kulli yang mana makna atau mafhum dari kulli ini berlaku secara setara di antara afrod-afrodnya, maka ini disebut dengan mutawati. Kal insani, seperti lafaz insan. Lafaz insan disebut dengan kulli. Lafaz insan ini maknanya adalah hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini berlaku kepada banyak individu, yaitu Zaid, Khalid, dan Umar, dan individu manusia yang lain. Nah, keberlakuan mafhum insan, yaitu hayawanun natik,
kepada Zaid, kepada Khalid, kepada Umar, dan individu-individu yang lain, itu keberlakuannya setara. Tidak ada perbedaan tingkatan. Hayawanun natik yang ada di Zaid sama dengan hayawanun natik yang ada di Umar. Juga sama dengan hayawanun natik yang ada di Khalid. Juga sama dengan hayawanun natik di dalam individu-individu manusia yang lain. Maka al-insan ini disebut dengan kulli mutawati. Kenapa? Karena makna atau mafhum dari lafaz insan berlaku kepada individu-individunya secara setara, sama, tidak ada perbedaan tingkatan. Wa intafawatah, dan apabila berbeda tingkatan, tafawut ini artinya berbeda tingkatan. Wa intafawata, dan apabila berbeda tingkatan, apa maknahu? Fiha di dalam afrod, fiha di dalam afrod, bisyiddati dengan kuat, au taqaddumi atau awal, famusyakikun maka disebut dengan kulli musyakik, yaitu gradasional. Apabila ada kulli, makna dari kulli ini berlaku kepada afrodnya, kepada individu-individu yang dicakupnya secara berbeda, tingkatannya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Baik perbedaannya itu bisyiddah, yang satu lebih kuat sementara yang satu lebih lemah, atau at-taqaddum, yang satu lebih dulu dan yang satu lagi afrodnya lebih akhir, belakangan. Maka apabila keberlakuan makna atau mafhum dari kulli ini secara berbeda tingkatan ini, berbeda tingkatannya antara satu individu dan individu yang lain ini, maka disebut dengan kulli musyakkik. Disebut musyakkik ini dengan gradasional. Gradasi itu artinya antara satu dengan yang lain berbeda tingkatan. Nah, ini ya. Kemudian disebut dengan musyakkik. Contohnya seperti apa? Kalbayadi, seperti albayat, lafat albayat. Fa inna maknahu, maka sesungguhnya apa maknanya albayat, fisalji di dalam salju, asyaddu ialah lebih kuat, minhu dari maknahu, fil aji di dalam aji. Aji ini gading gading gajah. Gading gajah itu kan ada yang warna putih. Ini, ada yang warna putih gading gajah itu. Contoh dari kuli musyakik ini adalah al-bayat. Al-bayat ini disebut dengan kuli. Kenapa disebut dengan kuli? Karena mafhum dan makna dari al-bayat ini berlaku kepada banyak individu. Nah, kemudian keberlakuan makna al-bayat di antara individu-individunya ini satu sama lain berbeda. Bayat putih, ya, putih ini kan, bayat ini kita artikan sederhananya adalah putih misalnya. Putih ini individu dari putih diantaranya itu adalah salju karena salju itu putih. Diantaranya juga adalah kertas karena kertas juga ada yang putih. Ada yang lagi dengan aj. Aj ini adalah gading gajah. Juga termasuk individu dari bayat putih. Namun keberlakuan makna bayat di antara individu-individunya ini satu sama lain berbeda, berbeda tingkatan. Yang satu lebih kuat, sementara yang lain lebih lemah. Contohnya, putih yang ada di salju itu lebih kuat daripada putih yang ada di gading gajah. Putih yang ada di kertas itu lebih kuat daripada putih yang ada di gajah. Misalnya ini. Berarti makna putih di antara individu-individunya ini tingkatannya berbeda satu sama lain. Semuanya disebut putih memang. Ya. Salju disebut putih, kertas disebut putih,
Gading gajah disebut putih. Tapi makna putih di antara individu-individu ini ada perbedaan tingkatan. Yang satu lebih kuat dan yang satunya lebih lemah. Karena itu bayat ini disebut dengan kulli musyakik atau disebut dengan musyakik saja nggak masalah. Contohnya lagi wal wujudi. Ini dibaca jar karena atof kepada kal bayadi wa kal wujudi. Wal wujudi dan seperti wujud. Fa inna maknahu maka sesungguhnya apa maknanya wujud fil wajibi di dalam zat yang wajib wujud. Nah, maksudnya azat al wajibil wujud ya. Fil wajibi di dalam zat yang wajib wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala qablahu ialah sebelum maknahu fil mungkin di dalam sesuatu yang mungkin wa asyaddu dan lebih kuat minhu dari maknahu fihi di dalam mungkin fihi di dalam mungkin di antara kulli musyakkik itu adalah wujud. Wujud ini artinya ada, sederhananya demikian ya, biar tidak bingung ya. Makna wujud ini berlaku kepada banyak individu. Individu dari wujud itu ada wajibil wujud juga wujud. Allah Subhanahu wa taala juga wujud. Makhluknya juga wujud, yaitu manusia, simpanse misalnya ya, hewan, kuda, cacing, dan semuanya itu juga wujud, termasuk bagian dari afrod wujud. Nah, wujud ini karena maknanya berlaku kepada banyak individu, maka ini disebut dengan kulli. Nah, keberlakuan makna wujud di antara individu-individunya ini beda tingkatan satu sama lain. Ada yang wujudnya itu lebih dulu dan ada wujudnya itu yang belakangan. Belakangan. Semuanya disebut wujud memang. Cuman ada tingkatannya. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Nah, karena tidak setara keberlakuan makna wujud ini di antara afrod-afrodnya, maka wujud ini disebut dengan musyakkik atau gradasional. Ini merupakan pembagian kulli berdasarkan samanya makna dari lafaz kulli ini keberlakuannya di antara individu-individunya. Kalau makna kulli ini berlaku secara setara di antara individu-individunya maka disebut dengan mutawati. Kalau ada perbedaan tingkatan keberlakuan dari makna kulli ini di antara individu-individunya maka disebut dengan musyakkik. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.